Halo, kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita masih ngomongin tentang kualitas lagi, kualitas lagi, kualitas lagi, kualitas lagi. Cuman kali ini kita ngomongin bagaimana cara kita meningkatkan kualitas melalui metode benchmarking. Nah, mungkin teman-teman masih bingung mengenai benchmarking itu apa, terus seperti apa konsepnya. Nah, kalau kita ngomongin benchmarking, bisa dikatakan benchmarking itu adalah sebuah proses membandingkan antara satu dengan yang lainnya, membandingkan kira-kira perusahaan saya dengan perusahaan lainnya seperti apa, bagaimana saya mengimprove kualitas saya, perusahaan saya, supaya kualitas saya bisa meningkat seperti perusahaan lainnya. Nah, itu yang namanya benchmarking, di mana benchmarking itu nggak cuma dari segi membandingkan dari segi kualitas. Kita bisa membandingkan dari berbagai hal, dari segi pemasarannya, dari segi keuangannya, mungkin sistemnya, atau dari segi bagaimana HRD-nya. Jadi kalau kita ngomongin benchmarking itu cuma tidak hanya terpatok pada satu hal. Nah, di sini kalau kita mau ngomongin bagaimana step untuk melakukan benchmarking, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Di mana yang pertama kita harus tahu kira-kira kita harus tahu proses apa yang mau kita benchmarking, proses apa yang mau kita bandingkan, proses apa yang mau kita pelajari. Misal, dari kita mau mempelajari tentang sistem benchmarking tentang supplier atau tentang bahan bakunya, dimana kalau kita ngomongin hal tersebut secara tidak langsung kita tidak jelas. Oke, kita fokus kepada suppliernya, oke, kita fokus kepada benchmarking dari perusahaan yang suppliernya bagus tuh. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi leadernya atau leaders. Maksudnya kalau kita benchmarking, kita harus tahu kira-kira perusahaan yang kita benchmarking itu siapa, dan yang kita benchmarking itu yang harus lebih bagus dari segi prosesnya dibandingkan kita. Jangan melakukan benchmarking terhadap perusahaan-perusahaan yang justru dari segi prosesnya lebih rendah daripada kita. Ya nggak bisa. Benchmarking itu bagaimana kita meningkatkan apa yang ada dengan mempelajari dari perusahaan lain. Gitu. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan gather data. Kita melakukan data nih, kita melakukan udah jelas nih. Oke, saya mau ngomongin tentang proses ininya, suppliernya. Terus saya sudah tahu siapa leader atau leadersnya. Nah, kita melakukan ngumpulin data. Ngumpulin data tentang apa? Ya tentang suppliernya ini. Dari perusahaan A atau perusahaan leadersnya itu dia mengumpulkan suppliernya seperti apa. Lalu kira-kira yang digunakan apa aja, kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Baru kalau datanya sudah ada, kita analisis di yang poin 4. Nah, analisis ini kayak sama halnya kayak kemarin forecasting, gather data, analyze. Nah, di sini data yang ada kita analisis, kira-kira dari segi perusahaan kok bisa seperti itu, mereka menggunakan apa, datanya dari mana, kita analisis. Seperti ini, yang akhirnya akan mencapai sebuah kesimpulan yang ini yang akan kita terapkan. Kesimpulan ini kita ambil, lalu kita lakukan, kita terapkan di perusahaan kita, apakah bisa atau tidak. Makanya analyze and act itu adalah poin keempat dari kita ngomongin tentang benchmarking. Nah, kalau kita ngomongin tentang benchmarking, apakah harus dari perusahaan yang sama industrinya? Tidak. Ketika kita ngomongin tentang benchmarking, itu kalian bisa mempelajari dari perusahaan dari industri yang 100% berbeda. Misalnya, industri saya adalah industri makanan. Saya bisa belajar dari industri industri fashion bisa. Kita ngomongin tentang sistem suppliernya seperti apa sih. Nah, itu kita bisa belajar dari sana. Jadi nggak harus dari industri yang sama. Karena mungkin ternyata kalau kita ngikutin dari sistemnya industri yang di makanan tidak sebagus itu, ternyata yang bagus dari industri pakaian gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang benchmarking, yaitu membandingkan dengan perusahaan, akan tetapi belum tentu perusahaannya itu ada atau sesuai dengan sama dengan perusahaan kalian. Jadi jangan takut untuk membandingkan. Benchmarking itu bukan berarti kalian gunakan karena saya merasa jelek, saya ini, enggak. Benchmarking itu bagaimana mengimprove produk kalian dengan membandingkan dengan sistem yang ada dari perusahaan lainnya gitu.
gitu. Jadi benchmarking adalah salah satu contoh atau salah satu langkah yang digunakan untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, sampai di sini untuk benchmarking, akan dilanjutkan di subbab selanjutnya. Terima kasih.